Bab 1831, bicara sembarangan. Anna menatap Dev dengan tatapan memohon, dan Dev memberi isyarat agar Anna tidak perlu khawatir. Saat Dev masuk dia sudah melihat kekuatan dari penyihir itu. Selain itu, penyihir itu menyemprotkan sejenis ramuan kepada Pangeran Royce, yang digunakan untuk melakukan teknik pengendalian jiwa. Dengan kata lain, penyihir itu bermaksud menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan Pangeran Royce agar mendengarkan perkataannya. Dev Sudali pernah melihat sihir tingkat rendah semacam ini sejak lama. Saat itu, wali kota Surau, Willie Aston juga dikendalikan oleh dua orang penyihir dan hampir melakukan kesalahan besar. Untung saja Dev turun tangan menyelamatkannya. Sekarang, teknik pengendalian jiwa yang sederhana ini sama sekali tidak ada apa-apanya di mata Dev. Dev hanya menonton pertunjukan penyihir itu dalam diam. Penyihir itu kemudian melafalkan mantra dan menjentikkan jarinya dengan ringan, sepasang mata Pangeran Royce yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Melihat Pangeran Royce sudah sadar, Anna merasa sangat bahagia dan segera melompat ke arahnya. Ayah, ayah. Anna memanggil Pangeran Royce, tapi Pangeran Royce hanya diam seolah tidak mendengarnya. Hal ini membuat Anna sedikit panik lalu menoleh menatap kakaknya. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayah tidak mengenaliku? Sam tidak mengatakan apapun, namun penyihir itu berkata, Putri Anna, jiwa Pangeran Royce sudah terlalu lama berada di luar tubuhnya dan baru saja kembali, jadi perlu memulihkan diri beberapa hari terlebih dulu. Mendengar perkataan penyihir itu, Anna pun percaya, karena penyihir ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ayahnya. Pangeran Royce, kamu sudah berbaring begitu lama Sudali, seharusnya kamu turun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Penyihir itu berkata pada Pangeran Royce. Dan benar saja, setelah Pangeran Royce mendengar perkataan penyihir itu, dia kemudian turun dari ranjang lalu berjalan. Ini membuat Anna sangat bahagia. Adik, lihatlah, penyakit ayah sudah disembuhkan oleh seseorang yang saya undang, kedepannya kamu harus menetap di rumah, tidak boleh pergi kemanapun. Lalu siapa orang dari Arunika ini? Kenapa kamu membawa orang asing ke dalam rumah? Pada saat ini Sam baru menanyakan identitas Dev. Anna yang mendengarnya segera menjelaskan, ini adalah seorang temanku, namanya Dev, dia juga datang untuk menyembuhkan ayah. Sam yang mendengarnya tiba-tiba tertawa, hala, kamu sedang bercanda ya? Di usianya yang masih begitu muda, juga layak menyembuhkan ayah. Lantas kamu tidak takut dia mencelakai ayah? Perkataan Sam membuat Anna tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, karena Anna juga tidak tahu apakah Dev bisa menyembuhkan penyakit atau tidak. Saya bisa menyembuhkan penyakit atau tidak, yang pastinya kemampuan saya lebih kuat daripada penyihir ini, hanya menggunakan teknik pengendalian jiwa yang sederhana seperti ini. Untuk membangunkan seseorang juga dianggap sebagai menyembuhkan, ya. Dev berkata dengan dingin. Saat mendengar tiga kata teknik pengendalian jiwa, baik penyihir maupun Sam tampak tercengang. Mereka tidak menyangka Dev ternyata mengetahui teknik sihir. Bicara sembarangan apa kamu? Teknik pengendalian jiwa apanya? Penyihir itu menyangkal dengan tegas. Saat ini meskipun Pangeran Royce sudah bangun, namun dia hanya mayat berjalan, dia hanya bisa bertindak atas perintah kalian, teknik pengendalian jiwa rendahan seperti ini, sebaiknya tidak usah dipamerkan agar tidak mempermalukan. Dev tersenyum dingin. Dev, apa-apa yang sedang terjadi? Kamu mengatakan kalau ayahku sedang berada di bawah kendali mereka. Anna bertanya dengan panik. Dev mengangguk, benar, saat ini mereka sedang menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan pikiran ayahmu. Ayahmu sudah menjadi robot yang mengikuti perintah, itu sebabnya dia tidak mengenalimu. Anna yang mendengar itu seketika menatap Sam dengan kemarahan yang tidak terkendali. Sedangkan raut wajah Sam menjadi dingin, nak, bicara sembarangan apa kamu? Percaya tidak saya akan memotong lidahmu sekarang juga. Saya sedang bicara sembarangan. Dev menyeringai lalu melambaikan telapak tangannya dengan lembut di hadapan Pangeran Royce. Sebuah kabut hitam seketika keluar dari dalam tubuh Pangeran Royce dan langsung masuk ke dalam perut Dev. Setelah kabut hitam itu keluar dari tubuhnya, sepasang mata Pangeran Royce langsung bersinar. Bab 1832, Anak Durhaka. Apa yang terjadi? Di mana saya? Anna, Sam, kenapa kalian juga ada di sini? Pangeran Royce tiba-tiba tersadar dan melihat orang-orang di dalam ruangan itu lalu bertanya dengan kebingungan. Ayah. Anna seketika melompat ke dalam pelukan Pangeran Royce dan mulai menangis terseduh-seduh. Pangeran Royce lalu menghibur Anna, Anna, ada apa yang terjadi?
Ayah sudah tidak sadarkan diri selama berhari-hari dan kakak bahkan menyuruh seorang penyihir untuk mengendalikanmu. Anna memberitahu apa yang terjadi kepada Pangeran Royce. Sedangkan Sam yang melihat ayahnya sudah tersadar seketika menjadi ketakutan dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Sam, apa yang terjadi? Pangeran Royce bertanya sambil menatap Sam dengan marah. Ayah, jangan dengarkan omong kosong adik, kamu sakit dan saya hanya mencari seseorang untuk menyembuhkanmu. Sam berusaha keras untuk menjelaskan. Sudahlah, tidak perlu dibicarakan lagi, karena saya sudah bangun maka saya akan menyelidiki masalah ini. Pangeran Royce berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Lalu melihat ke arah Anna dengan wajah penuh kasih sayang dan membelai rambut Anna dengan lembut. Melihat kasih sayang yang ditunjukkan ayahnya kepada adiknya, raut wajah Sam menjadi sangat jelek dan mengerikan. Tatapan mata Sam dipenuhi dengan niat membunuh, dia tahu jika masalah ini benar-benar diselidiki maka apa yang dia lakukan pasti akan terungkap. Memikirkan hal ini, Sam menyipitkan sepasang matanya dan mengedipkan matanya ke penyihir itu seketika memahaminya dan langsung memblokir pintu keluar. Saya sudah tidak sadar selama beberapa hari, urusan politik pasti banyak yang tertunda, saya akan memeriksanya. Pangeran Royce yang baru sadar sudah mengkhawatirkan urusan politik. Namun saat dia berjalan ke depan pintu, dia menemukan penyihir yang sedang menghalangi pintu. Pangeran Royce berkata dengan dingin, siapa dia? Kenapa dia menghalangi pintu? Ayahku ingin keluar, mengapa kamu menghalangi di sini? Anna bertanya pada penyihir itu. Namun penyihir itu sama sekali tidak bergerak. Pangeran Royce mengamuk lalu menoleh dan berkata parla Sam, apa yang terjadi? Sam berjalan ke arah Pangeran Royce dengan senyuman muram. Ayah, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius dan usiamu sudah tua, saya rasa kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan politik dan serahkan saja untuk diurus olehku. Saya jamin akan mengelola istana pangeran ini dengan baik. Sam berkata dengan dingin. Pangeran Royce yang mendengarnya mengernyitkan keningnya, tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan, Sam, apa maksudmu? Kamu ingin mengambil alih posisiku? Benar, saya ingin menjadi seorang parigeran sekarang. Sam langsung mengakuinya dengan terus terang. Kakak, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Ayah masih hidup kenapa kamu bisa berkeinginan untuk mewarisi posisi pangerannya? Anna bertanya dengan wajah terkejut. Aura pembunuh di tubuh Sam meningkat, sebentar lagi, ayah sudah tidak akan hidup lagi. Perkataan Sam hampir membuat Pangeran Royce mati kesal. Bajingan, dasar anak durhaka, saya akan membunuhmu. Pangeran Royce berteriak marah lalu melayangkan tamparannya ke arah Sam. Namun sayangnya Pangeran Royce baru saja sadar dan tubuhnya masih sangat lemah, jadi tamparan ini dapat dihindari oleh Sam dengan mudah. Ayah, saya adalah putra kandungmu, kamu juga tega membunuhku. Kalau begitu, maka saya juga tidak perlu merasa ragu lagi. Setelah berkata, Sam berkata pada penyihir itu, Guru, lakukanlah, 3 orang di kamar ini, jangan biarkan satu pun selamat. Penyihir itu mengangguk lalu mulai melafalkan mantra, aura di tubuhnya juga meningkat bersamaan dengan kabut hitam yang mengepul. Segera setelah itu seluruh kamar mulai diselimuti oleh kabut hitam, tidak ada yang terlihat bahkan dalam jarak dekat sekalipun. Melihat pemandangan ini Anna berteriak ketakutan. Raut wajah Pangeran Royce juga menjadi panik. Namun saat ini, ada seseorang yang tiba-tiba meraih tangan Anna dan menarik Anna. Ah! Anna berteriak dengan putus asa dan mencoba melepaskan diri. Ini saya, bersembunyilah di belakangku. Dev berbisik kepada Anna. Bab 1833, tidak ada kesempatan lagi. Anna yang mendengarnya mengangguk lalu segera menarik Pangeran Royce, lalu bersembunyi di belakang Dev. Terlihat cahaya samar yang berkedip di sekitar Dev lalu langsung mengisolasi kabut hitam itu di luar. Guru, apakah ini bisa membunuh mereka semua? Pada saat ini terdengar suara Sam. Putra Pangeran Sam, tidak perlu khawatir, selama mereka menghirup kabut beracun milikku ini mereka pasti akan mati dan tidak akan selamat. Penyihir itu berkata dengan penuh percaya diri. Setelah belasan menit berlalu, kabut hitam itu perlahan-lahan memudar dan segala sesuatu di dalam ruangan kembali terlihat. Tidak lama kemudian, Sam dan penyihir itu melihat Dev dan 2 orang lainnya yang masih berdiri di sisi ruangan, mereka bertiga baik-baik saja. Hal ini membuat penyihir itu dan Sam tercengang.
Guru, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan mereka pasti akan mati? Sam bertanya dengan bingung. Penyihir itu juga tampak kebingungan, tidak mungkin, mereka sudah menghirup kabut beracunku pasti akan mati, kenapa mereka baik-baik saja? Teknik sihirmu terlalu sampah, dan hanya orang bodoh seperti ini yang akan mempercayai penyihir sampah sepertimu. Dev berkata dengan penuh penghinaan pada penyihir itu. Nak, nyalimu besar juga, berani berbicara seperti itu padaku, hari ini saya akan menunjukkan kemampuanku padamu. Setelah berkata, pakaian di tubuh penyihir itu tiba-tiba bergerak tanpa embusan angin. Angin mulai bertiup di dalam ruangan, gumpalan kabut hitam tiba-tiba muncul dan berubah menjadi setan yang menakutkan, memamerkan taring dan cakarnya lalu menerjang ke arah Dev. Anna dan Pangeran Royce belum pernah melihat pemandangan seperti ini, dan ketakutan setengah mati. Namun Dev malah tersenyum sinis, lalu membuka mulutnya dan menyedot dengan kekuatan hisap yang sangat besar, gumpalan kabut hitam itu langsung tersedot ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan penyihir itu tidak tinggi, hawa yin itu juga tidak banyak tapi sekecil apapun tetap merupakan bantuan dan Dev tidak akan menyia-nyiakannya. Melihat Dev benar-benar menyedot gumpalan kabut hitam itu ke dalam tubuhnya, penyihir itu langsung tercenging. Raut wajahnya berubah menjadi pucat, keningnya juga mengucurkan keringat dingin. Dia tahu hari ini dia sudah bertemu dengan ahli berkemampuan tinggi. Jika punya kemampuan, gunakan saja semuanya, sebentar lagi kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Dev berkata pada penyihir itu. Penyihir itu tidak mengatakan apapun, dia melihat keluar lalu sosoknya melompat dan bergegas menuju keluar. Penyihir itu sedang memblokir di luar pintu, jadi dia dapat menuju keluar dengan cepat. Namun saat penyihir ini baru saja menerjang keluar, terlihat sebuah siluet yang melintas dan Dev tiba-tiba sudah menghadang di depannya. Penyihir itu terkejut dan melayangkan tinjunya ke arah Dev, namun Dev langsung mencengkeram kera bajunya dan melesat kembali ke dalam ruangan. Dev mengangkatnya seperti seekor anak ayam, lalu melemparkan penyihir itu ke atas lantai. Mohon ampun, Tuan, mohon ampun. Mental penyihir itu sudah hancur, di hadapan Dev dia seperti seekor semut. Dia hanya bisa berlutut di lantai dan memohon belas kasihan. Pangeran Royce menatap Dev dengan sedikit terkejut, dia tidak menyangka Dev yang masih begitu muda sudah memiliki kemampuan sehebat ini. Tata. Suara derap kaki kuda yang ramai terdengar, diikuti dengan ratusan pengawal yang mengepung seluruh ruangan. Beberapa kepala pengawal berpostur kekar memasuki ruangan dan memberi hormat kepada Pangeran Royce. Kalian semua, tangkap Sam anak durhaka ini. Pangeran Royce memerintahkan dengan keras. Namun para kapten pengawal ini tidak bergerak melainkan menatap Sam dengan bingung. Di sisi lain, Sam tersenyum dingin, ayah, sekarang mereka semua sudah mematuhi perintahku, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh, ya. Saya beritahu padamu, tidak hanya para pengawal di istana pangeran yang mematuhi perintahku sekarang, termasuk imam kerajaan juga sudah mendengarkan perintahku. Kami memiliki markas rahasia di Pulau Kana dan pada saatnya nanti seluruh negara Kree akan berada di bawah kendaliku. Saat ini kesombongan Sam sudah mencapai tingkat ekstrim. Maksudmu reruntuhan kuno itu, ya. Jangan bermimpi di siang bolong lagi, altar itu sudah hancur dan imam kalian sudah mati sejak lama. Dev berkata dan tersenyum dingin. Bab 1834, menghormat pilihanmu. Senyuman di wajah Sam langsung membeku dan dia berkata dengan penuh ketidakpercayaan, tidak mungkin, kalian tidak mungkin bisa menghancurkan altar itu. Kalau kamu tidak percaya, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dev mengangkat bahunya. Tidak peduli apakah altar itu sudah hancur atau tidak, sekarang tidak satu pun dari kalian bisa melarikan diri, jika ingin mati dengan cara yang lebih menyenangkan sebaiknya bunuh diri saja. Saat ini Sam memegang kendali atas para pengawal, jadi dia tidak panik sama sekali. Hanya mengandalkan kalian juga ingin meminta kami untuk bunuh diri. Dev mendengus dingin lalu berkata dengan lantang, kalian jangan menonton pertunjukan lagi, ayo serang. Perkataan Dev segera disusul oleh suara perkelahian dari luar. Terlihat sekelompok gadis yang ekspresinya penuh dengan kemarahan mulai memasuki kerumunan pengawal. Meskipun kemampuan para gadis ini bervariasi tapi mereka tidak bisa diremehkan, hanya untuk menghadapi para prajurit seperti ini akan terasa mudah, seolah-olah tingkat kesulitan pertarungan yang diturunkan. Kurang dari 1 menit, kerumunan orang-orang yang ada di luar kini sedang melolong kesakitan. Sedangkan Ellie dan para gadis lainnya berjalan memasuki ruangan.
Ana segera menyambut mereka dan ketakutan di wajahnya menghilang, digantikan dengan senyuman. Sam langsung kebingungan, dia tidak mengerti mengapa para gadis yang kelihatan lemah ini bisa begitu kuat. Beberapa kapten pengawal itu menunjukkan ekspresi suram, mereka langsung berlutut di lantai dengan suara gedebuk. Memohon pengampunan dari Pangeran Royce. Segera tangkap Sam dan saya bisa mengampuni dosa kalian, kata Pangeran Royer. Dia tahu kalau para kapten pengawal ini juga berada di bawah paksaan. Beberapa kapten pengawal yang mendengarnya langsung turun tangan dan menangkap Sam, penyihir itu juga tidak luput dari penangkapan. Namun Dev juga tidak ingin bertanya bagaimana nasib Sam pada akhirnya. Setelah menetap 2 hari di Istana Pangeran, Dev berniat membawa Ellie dan yang lainnya kembali. Saat ini kekuatan pedang naga sudah mencapai kekuatan senjata Mahaguru. Dev berniat kembali ke kota Gama dan memverifikasi apakah Yuki yang ada di penjara bawah tanah di aliansi seni bela diri itu nyata atau tidak. Saat Dev dan yang lainnya hendak pergi, Pangeran Royce mengadakan perjamuan perpisahan untuk Dev dan yang lainnya. Karena jika bukan karena Dev, entah apa yang akan terjadi pada istana Pangeran Royce. Dev, saya sangat berterima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untuk istana pangeran kami, saya bersulang untukmu. Pangeran Royce berkata dan menenggak segelas vodka dalam satu tegukan. Dev juga tidak kalah dan meneguk minumannya sampai habis. Saat ini, alkohol tidak ada bedanya dengan air bagi Dev. Dev, bagaimana menurutmu tentang putriku? Pangeran Royce tiba-tiba bertanya pada Dev. Putri Ana sangat baik, ceria dan juga cantik, terutama sepasang matanya yang sangat menarik. Dev berkata dengan jujur. Apakah kamu suka dengan putriku? Pangeran Royce kembali bertanya. Kali ini Dev langsung tercengang. Dev tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan Pangeran Royce. Jika mengatakan tidak suka maka akan terdengar agak tidak tulus, karena Putri Ana memang sangat cantik dan berpikiran terbuka, seringkali menggoda Dev hingga habis-habisan. Jika mengatakan suka maka akan ada begitu banyak wanita di sekeliling Dev, terkadang dia sendiri juga bingung apa yang sebenarnya dia butuhkan. Melihat Dev tidak berbicara, Pangeran Royer angkat bicara, Dev, putriku menyukaimu, saya bisa melihatnya, jika kamu bisa bersama dengan putriku maka saya bisa mengizinkanmu untuk menetap di negara Kree. Perlu diketahui jabatanku ke depannya akan diwariskan kepada Ana, bahkan Ana mungkin bisa menjadi permaisuri di masa depan. Sebagai suami Ana, kamu akan mendapatkan kehormatan dan kekayaan yang tidak tertandingi. Perkataan Pangeran Royce adalah godaan terbesar bagi siapa saja. Sayangnya, bagi Dev, dia tidak peduli dengan kehormatan atau kekayaan apapun. Memintanya untuk menetap di negara Kree bahkan lebih mustahil lagi. Terima kasih atas niat baik Pangeran Royce, saya tidak mungkin menetap di negara Kree, mohon maaf. Dev menolak dengan sopan. Pangeran Royce menghela nafas lalu berkata, perasaan itu tidak bisa dipaksakan, saya menghormati pilihanmu. Sementara Ana yang berada tidak jauh dari situ, sudah berderai air mata setelah mendengarnya. Bab 1835, mempermalukan di depan umum. Di atas pesawat, Mia berkata kepada Dev dengan nada mengejek, Dev, kenapa kamu tidak tinggal untuk menjadi suami dari putri kerajaan, pada saatnya seluruh kastil itu akan menjadi milikmu. Mendengar perkataan Mia, para gadis lain juga menoleh ke arah Dev. Kak Dev, saat pangeran menahanmu apakah kamu benar-benar tidak tergerak? Paula juga bertanya. Saya rasa Kak Dev hanya malu karena kita ada di sana, jika kita tidak ada, dia pasti akan menetap dan menjadi suami dari putri kerajaan. Bagaimanapun juga dia adalah seorang putri kerajaan. Wendy juga mengolok-olok Dev sambil tertawa. Apa yang dimengerti oleh dua anak kecil seperti kalian, bagaimana mungkin saya kehilangan hutan hanya demi sebatang pohon? Dev berkata sambil menyapu pandangannya ke para gadis itu. Beberapa dari mereka tersipu malu saat mendengar perkataan Dev. Kenari yang ada di samping berkata dengan wajah sedih, kamu memang tidak kehilangan hutan, tapi saya sudah kehilangan 2 pohon besar yang kokoh. Sambil berkata, Kenari hampir meneteskan air mata. Penampilan Kenari membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah kembali ke kota Gama, Dev langsung menemui Bram dan menanyakan apakah aliansi seni bela diri melakukan pergerakan dalam beberapa waktu ini. Namun Dev tidak menemukan Bram, dia malah melihat Efron yang sudah kembali dari Pulau Parbat. Efron, kenapa kalian sudah kembali dari Pulau Parbat? Dev bertanya dengan Ens.
Menurut perkiraan Dev, Efron dan yang lainnya tidak mungkin mencapai ranah Master Guru dengan begitu cepat. Kak Dev, sekarang Pulau Parbat sudah tidak cocok lagi untuk berkultivasi, belakangan ini banyak fenomena ENS yang terjadi dan banyak orang di Pulau Parbat yang meninggal. Meskipun Donat terus mengeluarkan perintah tapi banyak orang yang tetap meninggalkan Pulau Parbat. Efron menjelaskan pada Dev. Fenomena apa? Dev bertanya dengan bingung. Terkadang di Pulau Parbat, matahari tidak muncul selama 3 hari dan selalu berada dalam kegelapan, terkadang selalu terang dan tidak pernah gelap. Gempa bumi dan tsunami juga sering terjadi, gelombang besar dalam jarak puluhan mil di Pulau Parbat terus mengamuk. Namun semuanya tenang di luar sana, seolah-olah ada sesuatu yang mengincar Pulau Parbat dan sengaja mengusir para penduduk. Oh iya, lalu ada beberapa monster siluman yang terus muncul dari laut dan menyerang penduduk pulau. Raut wajah Efron sedikit berubah saat dia menjelaskan situasinya kepada Dev, menunjukkan betapa mengerikannya hal yang mereka alami saat di Pulau Parbat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev mengernyitkan keningnya dan sedikit bingung. Lantas ada hubungannya dengan tubuh fisik setan darah yang dibawa pergi dari Pulau Parbat olehnya. Setelah berpikir cukup lama, Dev tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan berhenti memikirkannya. Masalah Pulau Parbat dapat ditangani nanti, sekarang yang harus ditangani olehnya adalah aliansi seni bela diri. Dia ingin memeriksa apakah Yuki yang dikurung di dalam aliansi seni bela diri adalah tubuh nyatanya atau bukan. Lupakan dulu masalah Pulau Parbat, apakah belakangan ini aliansi seni bela diri melakukan pergerakan? Tanya Dev. Efron menggelengkan kepalanya, tidak ada, namun dalam beberapa waktu ini banyak keluarga dan klan bela diri yang kembali ke aliansi seni bela diri. Tidak perlu khawatir tentang mereka, cukup catat dan ingat para keluarga yang tidak memiliki pendirian itu. Dev tahu setelah kekuatan aliansi seni bela diri meningkat, pasti akan ada klan dan keluarga bela diri yang berbondong-bondong kembali untuk menjilat pada mereka. Di era manapun pasti akan ada orang-orang tidak berpendirian seperti itu. Kak Dev, apa rencanamu terhadap aliansi seni bela diri? Apakah saya perlu mengumpulkan pasukan? Efron bertanya pada Dev. Tidak perlu, karena sudah banyak klan yang kembali ke aliansi seni bela diri, maka saya akan menunjukkan kepada mereka, aliansi seni bela diri tidak lebih dari sekedar harimau tak bertaring. Pergi dan kirimkan surat tantangan kepada aliansi seni bela diri, katakan bahwa saya ingin menantang aliansi seni bela diri dan siapapun dari aliansi seni bela diri boleh bertarung. Walau seluruh aliansi seni bela diri menyerang bersamaan, saya juga akan menerimanya. Ingat, buat momen tantangan ini menjadi besar, selama saya masih hidup saya tidak akan membiarkan aliansi seni bela diri melewati hari dengan tenang. Dev memutuskan untuk mempermalukan aliansi seni bela diri di depan umum. Bab 1836, Surat Tantangan. Saat ini pedang naga di tangannya sudah menyamai senjata Mahaguru, bahkan mungkin melebihi senjata Mahaguru. Dan Dev juga masih memiliki tubuh fisik setan darah, yang sebanding dengan perisai terkuat. Selama keduanya digunakan dengan baik, maka Dev yakin bisa melenyapkan orang-orang aliansi seni bela diri itu. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Efron mengangguk. Dev lalu pergi beristirahat, setelah tahu Dev kembali banyak orang yang memohon untuk bertemu dengan Dev, hanya saja Dev tidak ingin bertemu dengan siapapun. Dan pada saat ini, di dalam aliansi seni bela diri, berita kembalinya Dev langsung diketahui oleh orang-orang aliansi seni bela diri. 7 jubah hitam perak duduk di kedua sisi meja sementara di kursi utama, Robin duduk dengan ekspresi bangga. Saat ini, meskipun pakaian yang dikenakan Robin hanyalah jubah hitam perunggu, tapi 7 orang jubah hitam perak yang ada di depannya juga harus menundukkan kepala mereka saat bertemu dengan Robin. Melihat sikap 7 jubah hitam perak itu kepadanya, Robin sudah merasa sangat bangga sekarang. Dev itu sudah kembali, apakah kalian sudah memikirkan cara untuk menghadapinya? Perlu diketahui dengan kembalinya Dev dia pasti akan mencari masalah dengan aliansi seni bela diri, dan sekarang Maha Kuasa sangat menginginkan tubuh fisik anak itu, kalian harus segera mencari cara untuk mengatasinya. Robin berkata dengan nada sombong. Penyihir Agung, kami bertuju akan segera menangkap Dev, dengan kekuatan kami bertuju ditambah 2 senjata Mahaguru, Dev sama sekali bukan tandingan. Kakak pertama berkata dengan penuh hormat kepada Robin. Meskipun Robin masih muda, meskipun Robin hanya jubah hitam perunggu pada mulanya, namun mereka tidak bisa melakukan apapun, penyihir agung menyukai tubuh fisik Robin dan sekarang Robin sudah menjadi penyihir agung, mereka para jubah hitam perak juga hanya bisa mengikuti perintah dengan jubah hitam perak.
Baik, 3 hari, saya hanya akan memberi kalian waktu 3 hari, jika dalam 3 hari kalian tidak bisa menangkap Dev, maka kalian tinggal menunggu untuk menerima hukuman. Robin berkata lalu sebuah kabut hitam memenuhi udara dan sosok Robin langsung menghilang. Cih, apa-apaan, bagaimana pemimpin agung bisa menyukai tubuh anak itu? Seorang jubah hitam perak meludah dengan keras dan jelas terlihat tidak puas. Adik kelima, jangan bicara sembarangan, penyihir agung sudah bertindak, itu bukan urusan kita, sebaiknya segera pikirkan bagaimana cara menangkap Dev dalam 3 hari. Kakak pertama berkata dengan penuh kekhawatiran. Meskipun mereka bertujuh bekerja sama ditambah dengan 2 senjata Mahaguru, menangkap Dev bukan hal yang sulit. Tapi Dev adalah ketua klan Raja Naga, dan sekarang kekuatan klan Raja Naga tersebar di seluruh kota Gama, ditambah lagi dengan hubungan Dev dan Tuan Graham dari pihak pemerintahan, jika mereka menangkap Dev dengan paksa maka pasti akan ada banyak hambatan. Ingin menangkap Dev dan tidak menimbulkan kekacauan di seluruh komunitas bela diri kota Gama, harus memikirkan cara yang terbaik untuk melakukannya dengan sempurna. Kakak pertama, bagaimana jika kita menggunakan pacar Dev untuk memancing Dev kemari? Seorang jubah hitam perak berkata. Tidak bisa, cara itu sudah pernah digunakan untuk melawan Dev sebelumnya, anak ini tidak akan tertipu, dia juga tahu kalau kita tidak akan berani membunuh pacarnya. Kakak pertama menggelengkan kepalanya. Kakak pertama, bagaimana jika kita berjaga-jaga dan mengintai, jika Dev muncul maka kita segera menangkapnya. Adik ketiga angkat bicara. Kakak ketiga, kamu kira Dev itu orang biasa yang bisa kita tangkap begitu saja? Pada saatnya pasti akan terjadi pertarungan, dan jika menyebabkan keributan maka akan banyak korban jiwa. Pada saatnya kamu kira pihak pemerintahan hanya akan duduk diam. Dan Maha Kuasa sudah berpesan agar jangan sampai menjadi musuh pihak pemerintahan sebelum energi spiritual di dunia kembali pulih. Adik keenam mengingatkan. Lalu bagaimana? Ini tidak bisa, itu tidak bisa, lantas harus menunggu Dev yang datang mencari kita. Adik kelima berkata dengan sedikit kesal. Dan pada saat itu, di depan pintu aliansi seni bela diri, terdengar suara keributan dan kakak pertama angkat bicara, adik kelima, coba lihat ada apa di luar. Adik kelima mengangguk dan berjalan keluar. Bab 1837, Anjing Penjaga. Pada saat ini, di depan pintu aliansi seni bela diri, 2 orang penjaga sedang menghalangi Efron. Ini adalah wilayah penting aliansi seni bela diri, tidak ada yang boleh masuk tanpa membuat janji temu. Seorang penjaga berteriak pada Efron dengan galak. Efron menatap penjaga itu dan mencibir, aliansi seni bela diri sudah akan hancur, kalian malah masih menjadi anjing di sini. Berapa banyak manfaat yang aliansi seni bela diri berikan kepada kalian? Datanglah ke klan Raja Naga, saya akan memberimu 2 kali lipat. Berani-beraninya kamu berbicara tidak sopan seperti ini, percaya atau tidak kami bisa memasukkanmu ke dalam penjara bawah tanah sekarang juga. Penjaga yang berjaga di depan pintu berkata dengan marah. Hanya mengandalkan kalian, saya bisa mengalahkan kalian hanya dengan 1 tangan, aliansi seni bela diri benar-benar sudah tidak mampu, sampai tidak bisa menemukan orang yang memiliki kekuatan untuk menjaga pintu gerbang. Tatapan mata Efron dipenuhi dengan penghinaan. Kamu benar-benar cari mati. Penjaga itu sudah tidak bisa menahan diri dan menghantamkan tinjunya ke arah Efron. Kekuatan penjaga itu sebenarnya tidak rendah, penjaga dengan kekuatan Great Grandmaster sebenarnya sudah lumayan. Tinju itu juga membawa angin tinju yang menakutkan, langsung mengarah ke kepala Efron dan jika pukulan itu menghantamnya, sepertinya kepalanya akan langsung meledak di tempat. Efron menyipitkan matanya, dia tidak menyangka beberapa kalimatnya akan membuat pihak lawan menyerang dengan serangan membunuh. Dia juga mengayunkan tinjunya. Bam! Kedua tinju itu beradu dan penjaga itu terlempar dalam sekejap, sedangkan Efron bahkan tidak bergerak sedikit pun. Penjaga lain yang melihat hal itu terkejut hingga gemetaran dan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sementara, Efron mendengus dingin lalu melangkah masuk dengan bangga, sementara penjaga itu sama sekali tidak berani menghentikannya. Efron berjalan ke arah penjaga yang terlempar dan melihat penjaga itu hendak bangkit, dia langsung menginjakkan kakinya. Bro! Penjaga itu kembali tersungkur di tanah. Apa kamu masih merasa sombong? Efron menatap penjaga itu dan bertanya dengan dingin. Tidak sombong lagi, saya bersalah. Penjaga itu mulai memohon belas kasihan. Kalau hari ini saya bukan datang untuk mengantarkan surat tantangan, maka nyawamu pasti sudah melayang sejak lama.
Efron mendengus dingin lalu mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke dalam aliansi seni bela diri. Namun saat Efron melangkah masuk ke dalam aliansi seni bela diri, tiba-tiba ada sebuah kekuatan mengerikan yang datang dan menghantam langsung ke arah Efron. Efron tersentak dan sosoknya mundur dengan cepat, lalu keluar dari aliansi seni bela diri. Grandmaster Guru. Efron dapat merasakan aura yang menakutkan ini dipancarkan oleh seorang Grandmaster Guru. Nah, siapa kamu? Berani macam-macam di aliansi seni bela diri, saya rasa kamu sudah bosan hidup. Adik kelima melihat Efron yang berani menyerang penjaga mereka seketika berteriak dengan marah. Efron menilai adik kelima, melihat pihak lain mengenakan jubah hitam dia langsung mengetahui statusnya di aliansi seni bela diri tidak rendah. Saya adalah wakil ketua klan Raja Naga, hari ini datang untuk memberikan surat tantangan kepada kalian. Efron berkata lalu mengeluarkan selembar surat tantangan berwarna emas dan langsung melesat dari tangannya. Surat undangan itu tajam bagaikan pisau dan melesat langsung ke arah adik kelima. Jari adik kelima menjepit dengan lembut, lalu menangkap surat tantangan itu dengan jarinya. Surat tantangan dari siapa? Tanya adik kelima. Ketua klan kami menantang kalian anggota aliansi seni bela diri untuk bertarung besok siang. Siapapun dari aliansi seni bela diri dan berapa banyak orang pun yang ingin bertarung tidak masalah. Kami akan menghajar aliansi seni bela diri di depan keluarga dan klan bela diri hingga kalian minta ampun. Efron mencibir. Pada saat ini, Efron memiliki kekaguman yang tidak diragukan lagi kepada Dev, dia merasa jika Dev mengatakan dia akan melakukan sesuatu maka tidak mungkin hal itu tidak bisa dilakukan. Dasar brengsek. Adik kelima sangat marah dan melayangkan tamparannya. Efron yang melihat itu segera melompat ke atas namun angin tamparan tetap mengenainya dan sosoknya mundur beberapa langkah ke belakang, energi dan darahnya bergejolak. Pua bangka, kalau punya kemampuan bertarunglah dengan ketua klan kami, kamu menganiaya seorang pengantar pesan seperti saya, apakah merasa hebat? Meskipun Efron tahu dirinya bukan tandingan pihak lawan tapi dia tidak menunjukkan kelemahannya sama sekali. Adik kelima membuka surat tantangan itu dan mencibir, besok kami aliansi seni bela diri pasti akan hadir untuk menerima tantangan, suruh ketua klan kalian menunggu untuk mati. Adik kelima berjalan kembali ke dalam aliansi seni bela diri sambil membawa surat tantangan dan Efron pun beranjak pergi. Kakak pertama, sungguh berita baik. Begitu masuk, adik kelima langsung berteriak. Bab 1838, dikendalikan. Bagaimanapun juga mereka sedang mengkhawatirkan cara menangkap Dev, tidak disangka Dev malah berinisiatif mengantarkan diri. Apa yang terjadi? Kakak pertama bertanya. Kakak pertama, coba kamu lihat, Dev bahkan berani memprovokasi kita secara langsung, anak. Bodoh ini benar-benar memudahkan permasalahan kita. Adik kelima menyerahkan surat tantangan itu kepada kakak pertama dengan bersemangat. Kakak pertama melihat surat tantangan itu dan juga tertawa terbahak-bahak, karena Dev mencari kematiannya sendiri maka jangan salahkan kita, setelah besok, simbol di jubah hitam kita para bersaudara akan berubah menjadi warna emas. Klan Raja Naga. Efron memberi laporan kepada Dev bahwa surat tantangan itu sudah diantarkan. Kak Dev, besok kita bawa lebih banyak pasukan saja, jika ada hal-hal di luar dugaan kita juga bisa menghadapinya. Efron takut Dev akan dirugikan saat di atas arena. Tidak perlu, kalian lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Dev berkata dengan ringan. Efron tercengang, Kak Dev, apa yang harus kami lakukan? Besok saat pertandingan diadakan, kamu bawa anak buah untuk menghabisi aliansi seni bela diri dan mengambil alih tempat itu. Kedepannya di kota Gama, dia tidak akan membiarkan aliansi seni bela diri muncul lagi. Efron yang mendengarnya seketika berkata dengan penuh semangat, tidak masalah, saya akan mengaturnya. Menghabisi aliansi seni bela diri dan mengambil alih aliansi seni bela diri adalah sebuah pencapaian besar. Jika berita ini tersebar maka akan menjadi sejarah yang dikenang. Tidak lama setelah Efron pergi, Kenari menemui Dev dan ini sedikit mengejutkan Dev. Guru Kenari, apa yang membawamu ke sini untuk menemuiku dan bukannya hidup di dalam kenikmatan? Dev bertanya dengan penasaran. Dev, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Kata Kenari. Tidak, saya sudah bilang saya tidak akan menerima tamu hari ini, saya tidak akan menemui siapapun. Dev menggelengkan kepalanya.
Tidak bisa, kamu harus menemui orang ini, jika kamu tidak menemuinya maka saya akan memutus hubungan denganmu. Kenari berkata dengan wajah tegas dan serius. Dev seketika terdiam dan menatap Kenari dengan tidak percaya. Guru Kenari, apakah orang itu adalah kerabat atau keluargamu? Dev tidak mengerti mengapa Kenari mengharuskan dia untuk bertemu dengan orang itu. Kamu tidak perlu tahu, pokoknya kamu harus bertemu dengannya hari ini atau saya tidak mau mengenalmu lagi. Kenari berkata dengan penuh tekad. Melihat sikap Kenari, Dev hanya bisa mengangguk dengan tidak berdaya. Baiklah, saya tentu harus memberi muka kepada guru Kenari, panggillah orang itu. Kenari yang mendengarnya seketika tersenyum dan berlari keluar. Tidak lama kemudian, Kenari pun kembali dan membawa seorang wanita. Saat Dev melihat wanita itu dia langsung mengerti. Ternyata wanita itu bukan orang lain, melainkan Luna dari Sekte Roh Iblis dan terlihat Kenari yang menatap lurus ke arah kaki Luna dengan ekspresi tergoda. Melihat hal ini, Dev hampir tidak bisa menahan tawanya. Tuan Dev benar-benar sangat sibuk ya, ingin bertemu denganmu saja sangat sulit sampai harus mepa buat koneksi dan masuk melalui pintu belakang. Luna melihat Dev dan berkata sambil tersenyum. Nona Luna salah paham, saya hanya punya urusan penting besok jadi harus beristirahat hari ini. Dev menjelaskan. Demi pertandingan dengan aliansi seni bela diri. Luna berkata sambil tersenyum. Mendengar hal ini Dev, seketika terdiam, senyuman di wajahnya juga seketika menghilang. Karena Dev tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, selain Efron, tidak ada yang mengetahuinya. Namun Luna malah mengetahuinya dan hal ini membuat Dev merasa ngeri. Pertandingan? Pertandingan apa? Kenari tampak bingung, dia tidak tahu Dev akan bertarung dengan aliansi seni bela diri. Kita sudah sepakat kamu tidak akan menyela, jika menyela lagi, maka keluar saja. Luna memelototi Kenari. Kenari bergegas menundukkan kepalanya, baik, saya tidak akan bertanya lagi. Melihat tampang pengecut Kenari, Dev terdiam sejenak, ini benar-benar dikendalikan oleh wanita. Bab 1839, pasti menang. Dev menatap Luna dengan dingin dan bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Ini adalah hal yang baru saya putuskan, bahkan belum diumumkan. Dev tidak percaya Efron akan memberitahukan masalah ini kepada Luna, dan kalau bukan Efron, maka pasti orang-orang dari aliansi seni bela diri. Coba tebak. Luna tersenyum tipis. Kalian memasang mata-mata kalian di dalam aliansi seni bela diri, bukan? Tanya Dev. Karena hanya dengan begitu Luna baru bisa mengetahui hal ini dengan cepat, lalu mengenai Yuki, itu seharusnya merupakan rahasia aliansi seni bela diri, namun Sekte Roh Iblis malah dapat mengetahuinya, ini jelas membuktikan kalau mereka mempunyai mata-mata di aliansi seni bela diri. Dan orang ini pasti memiliki status yang tinggi, kalau tidak mereka tidak akan mungkin mengetahui rahasia itu. Luna tersenyum, dia tidak mengakui dan juga tidak menyangkal, karena sekarang mereka belum mencapai kesepakatan kerja sama dengan Dev, jadi mereka tidak akan membiarkan Dev mengetahui hal ini. Katakan, ada urusan apa kamu mencariku? Karena Luna memanfaatkan hubungannya dengan Kenari untuk menemui dirinya, maka pasti ada sesuatu. Ketua klan kami sangat mengagumimu, jadi ingin mengundangmu untuk pergi ke Sekte Roh Iblis, agar kamu bisa melihat kekuatan Sekte Roh Iblis. Kata Luna. Beberapa hari ini saya tidak punya waktu. Dev menggelengkan kepalanya. Saya tahu, jadi saya tidak terburu-buru, setelah kamu melenyapkan orang-orang di aliansi seni bela diri, dan mengetahui rahasia penjara bawah tanah aliansi seni bela diri, kamu akan mempercayai kami dengan sendirinya. Luna berkata dengan ringan. Kenapa kamu begitu yakin saya bisa mengalahkan orang-orang di aliansi seni bela diri itu? Dev menatap Luna dengan sedikit curiga, dia tidak tahu mengapa Luna bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi terhadapnya. Tentu saja, kamu pasti akan menang. Jangan lupa perjanjian antara kita setelah kamu menang, ikut denganku kembali ke Sekte Roh Iblis, pada saatnya kamu akan tahu lebih banyak rahasia yang ingin kamu ketahui. Setelah selesai bicara, Luna berbalik dan berjalan keluar. Kenari mengikuti di belakangnya dengan ketat, sepasang matanya melekat pada kaki Luna, nafasnya juga menjadi cepat. Jika bukan karena kekuatan Luna terlalu kuat, mungkin Kenari tidak akan bisa menahan diri dan langsung menerkamnya sejak lama. Nona Luna, apakah saya boleh ikut pergi ke Sekte Roh Iblis?
Kenari mengikuti dengan langkah kecil yang bersemangat di belakang Luna dan bertanya dengan wajah menggoda. Kalau itu kamu tanyakan saja kepada Tuan Dev, jika dia setuju maka Sekte Roh Iblis tidak keberatan. Setelah Luna selesai bicara, dia menatap Kenari dengan tatapan penuh arti lalu berbalik pergi. Merasakan tatapan mata Luna, tubuh Kenari bergetar dan langsung melompat kegirangan. Hatiku sudah mabuk, lantas inikah rasanya jatuh cinta? Kenari memegang jantungnya yang berdetak kencang, seolah dia sudah mabuk. Dev berjalan keluar dan hanya bisa memutar matanya saat dia melihat sikap Kenari. Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri, mungkin kelemahan Kenari adalah wanita. Dev meminta Efron untuk menyebarkan berita mengenai tantangannya kepada aliansi seni bela diri. Tidak lama kemudian, seluruh forum bela diri menjadi gempar. Luar biasa, Dev benar-benar kembali menantang aliansi seni bela diri lagi, dan kali ini orang-orang di aliansi seni bela diri boleh menyerang bersamaan. Dev sudah menghilang beberapa waktu dan menjadi begitu sombong saat dia kembali, apakah mungkin dia mendapatkan semacam warisan? Perlu diketahui aliansi seni bela diri memiliki 7 Grandmaster Guru, bahkan 2 senjata Maha Guru, walau Dev mendapatkan semacam warisan dia juga bukan tandingan mereka. Tunggu saja, Dev pasti akan kalah, ayo kita pasang taruhan. Di forum bela diri mulai muncul taruhan terkait pertandingan Dev dan aliansi seni bela diri. Hanya saja banyak orang yang bertaruh bahwa aliansi seni bela diri akan menang. Bagaimanapun, saat ini aliansi seni bela diri memiliki 7 orang Grandmaster Guru, bahkan memiliki 2 senjata Maha Guru, Dev tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun karena Dev berani melayangkan surat tantangan, dia pasti punya rencananya sendiri, mungkin saja menjadi ancaman tak terduga. Bab 1840, bunuh diri dengan menggigit lidah. Jadi tetap ada orang-orang yang memasang taruhan untuk kemenangan Dev, hanya saja perbandingannya masih sangat sedikit dibandingkan dengan aliansi seni bela diri, ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kekuatan Dev. Di dalam aliansi seni bela diri, 7 orang jubah hitam perak sedang berkumpul, melihat Dev begitu membesarkan masalah ini, mereka merasa Dev pasti memiliki rencana tersembunyi. Kakak pertama, Dev berani menantang aliansi seni bela diri dengan begitu heboh, apakah dia memiliki rencana tersembunyi? Adik ketiga bertanya. Saya juga merasa ada yang tidak beres, dia sendiri juga hanya memiliki kekuatan Grandmaster Guru, mengapa berani menantang kita bertujuh? Terlebih lagi kita memiliki 2 senjata Maha Guru, Dev sudah pasti akan kalah. Apa tujuannya melakukan hal ini? Lantas ada tipu daya. Adik kelima juga merasakan bahwa Dev sedang merencanakan sesuatu. Tidak peduli apakah dia merencanakan sesuatu atau tidak, karena Dev sudah mempublikasikan hal ini, maka aliansi seni bela diri harus menerima tantangannya. Lalu penyihir agung juga memberi kita waktu 3 hari, jadi kita harus menangkap Dev. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua rencana akan sia-sia. Kakak pertama berkata dengan tatapan mata yang dingin. Kakak pertama, saya punya saran, tidak peduli apa rencana yang dimiliki Dev, kita bisa mengacaukannya. Pada saat ini, adik kedua angkat bicara. Apa itu? Kakak pertama yang mendengarnya seketika menjadi bersemangat. Lalu, adik kedua membisikkan sesuatu kepada kakak pertama. Setelah mendengarnya, kakak pertama menyeringai, lakukan seperti itu, kami tangani masalah ini. Adik kedua mengangguk lalu beranjak pergi. Segera, adik kedua tiba di penjara bawah tanah dan datang ke sel Yuki. Melihat Yuki di hadapannya, adik kedua menunjukkan senyuman dingin. Yuki menatap pria di depannya dan mengernyitkan keningnya, karena dia merasakan bahaya dari pria di depannya ini. Meskipun Yuki sudah lama dikurung di sini, tapi dia tidak pernah mengalami penyiksaan maupun pemukulan. Karena bagaimanapun, darah Yuki adalah sumber kultivasi berkualitas dan tanpa izin Maha Kuasa, siapa yang berani menyentuh Yuki? Namun sekarang, tatapan adik kedua kepada Yuki tersirat hawa dingin yang kuat. Setelah membuka pintu sel, adik kedua mengikat tangan dan kaki Yuki dengan rantai. Hal ini membuat Yuki sedikit panik. Yuki menatap adik kedua dengan marah, jika dia berani melecehkan dirinya maka Yuki sudah memutuskan untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri, daripada harus mengecewakan kepada Dev. Namun adik kedua tidak melakukan apapun kepada Yuki, sebaliknya dia mengeluarkan sebuah cambuk urat harimau dan mulai mencambuk tubuh Yuki. Merasakan rasa sakit yang luar biasa membuat Yuki menggertakkan giginya dengan erat.
Melihat penampilan Yuki, adik kedua mengeluarkan ponselnya dan mulai merekamnya. Dia merekam penampilan Yuki yang sudah dipukuli hingga terlaka dengan jelas. Setelah adik kedua lelah memukulinya, dia baru melepaskan Yuki lalu berjalan pergi dengan puas. Setelah keluar dari penjara bawah tanah, adik kedua langsung mengunggah video yang baru dia rekam ke forum bela diri. Tidak lama kemudian, video itu menimbulkan banyak perdebatan dan banyak orang yang mulai memaki aliansi seni bela diri terlalu sombong, bahkan berani memukuli wanita. Namun lebih banyak orang yang memaki Dev dan memakinya pria brengsek karena dia sama sekali tidak peduli dengan hidup mati pacarnya sendiri. Kak Dev. Efron berjalan ke kamar Dev seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Tanya Dev. Efron menundukkan kepalanya dan tidak tahu bagaimana cara memberitahu Dev. Dev mengernyitkan keningnya, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, jika tidak ada, keluar. Jangan lupa sekarang kamu adalah wakil ketua klan Raja Naga, ribuan orang mengikutimu, jangan ragu-ragu dalam bertindak. Melihat Dev sudah marah, Efron segera menyerahkan ponselnya kepada Dev dan berkata, Kak Dev, coba lihat video ini. Aliansi seni bela diri baru saja mengunggahnya. Bab 1841, berpikir dengan matang. Dev mengambil ponsel itu, gambar yang ada di layar tidak lain adalah Yuki yang diikat dan seorang pria berjubah hitam sedang mencambuk Yuki terus-menerus. Sambil memukulinya, dia mengatakan hal-hal yang memprovokasi Dev. Dev, saya tahu kamu pasti akan melihat video ini, kamu bahkan tidak bisa melindungi pacarmu sendiri tapi masih berani menantang aliansi seni bela diri dengan terang-terangan. Cih, kamu juga tidak melihat-lihat dirimu sendiri, salah satu dari kami bisa membunuhmu dengan mudah. Sekarang saya akan menunjukkan kepada dunia bela diri, kamu yang selalu membual setiap hari bahkan tidak bisa melindungi pacarmu sendiri. Sambil berkata, cambuk urat harimau itu menghantar ke tubuh Yuki dengan keras lagi. Yuki menggerakkan giginya dengan erat, dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun, namun tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Melihat adegan ini, tubuh Dev bergetar dan menggertakkan giginya dengan keras. Aura pembunuh yang menakutkan seketika keluar dari tubuh Dev. Aliansi seni bela diri, saya pasti akan membunuh habis kalian semua. Dev menghancurkan ponsel di tangannya dengan ganas, sepasang matanya sangat memerah. Kekuatan dalam tubuh Dev terus mengalir, seolah dia akan jatuh dalam kegilaan dan kemarahannya sudah membuat dia kehilangan akal sehatnya. Merasakan aura dari tubuh Dev, tubuh Efron gemetaran. Dev bangkit berdiri dan berkata pada Efron, kumpulkan semua orang di klan Raja Naga, saya akan membunuh semua orang yang ada di aliansi seni bela diri. Kak Dev, besok adalah hari pertarungan resmi dengan aliansi seni bela diri, surat tantangan sudah dikirimkan, jika kita bertindak sekarang maka dunia bela diri sepertinya akan. Diam, saya membunuh semua orang di aliansi seni bela diri sekarang. Tidak menunggu Efron menyelesaikan perkataannya, Dev berteriak marah, lalu beritahukan kepada seluruh keluarga dan klan bela diri, siapa yang bergabung dengan aliansi seni bela diri akan menjadi musuh klan Raja Naga dan akan menjadi sasaran balas dendam klan Raja Naga. Efron yang melihat hal ini hanya bisa mengangguk dan berkata, baik, saya akan segera melaksanakannya. Efron pergi lalu Dev berjalan keluar dari kamar, dia mendongak dan berteriak dengan marah. Ah! Suara teriakan yang keras terdengar hingga radius belasan mil, cahaya keemasan di tubuh Dev terus berkedip dan aura yang menakutkan menyapu bagaikan tsunami. Tubuh emas tak terhancurkan diaktifkan, sisik-sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev dan pedang naga juga muncul di tangan Dev. Dev sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia akan pergi dan membunuh semua orang di aliansi seni bela diri sekarang juga, tidak akan menyisakan satu orang pun. Jika tidak melenyapkan aliansi seni bela diri, saya bukan manusia. Dev berteriak marah. Cahaya keemasan yang terang membuat banyak orang menoleh ke samping. Kenari, Eli, Bram dan yang lainnya merasakan kemarahan di tubuh Dev dan segera menghampiri. Mereka semua sudah melihat video di forum bela diri dan mereka juga dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Melihat mata Dev yang sudah memerah karena kemarahannya, mereka semua juga merasakan sakit hati. Mereka tahu betapa menderitanya Dev saat ini. Tuan Dev, mengacaukan pikiranmu adalah apa yang diinginkan oleh aliansi seni bela diri sekarang, kamu harus berpikir dengan matang. Luna datang dan menasihati Dev. Benar, Dev kamu harus tenang, aliansi seni bela diri mengunggah video itu saat ini jelas untuk memprovokasimu, jika kamu marah maka pikiranmu akan menjadi kacau. Bram juga menasihati Dev.
Saya sudah mengatakan kepadamu, itu hanya gambaran semata bukan pacarmu yang sesungguhnya, jadi kalau kamu berpikir seperti itu, maka pacarmu tidak mengalami pemukulan sama sekali. Luna masih membujuk Dev. Pada saat ini, Dev juga perlahan-lahan menyimpan aura ganasnya dan diam-diam melafalkan mantra penjernih hati. Saya tahu, saya tidak akan mengacaukan pikiranku. Dev mengangguk, tapi jika saya tidak menghancurkan aliansi seni bela diri kali ini, saya tidak akan pernah berhenti. Meskipun Dev tidak pergi untuk mencari masalah dengan aliansi seni bela diri, tapi semua keluarga dan klan bela diri yang tidak berpendirian dan bergabung dengan aliansi seni bela diri mengalami kesialan. Dalam waktu semalam, klan Raja Naga bergerak dan melenyapkan lebih dari belasan keluarga dan klan bela diri. Bab 1842, Kegunaan Besar. Semua yang bergabung dengan aliansi seni bela diri dan beberapa orang yang beruntung merasakan hal tidak beres dan segera mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi seni bela diri. Dalam sekejap, semua orang merasa cemas saat membahas aliansi seni bela diri, tidak ada orang yang berani membicarakan aliansi seni bela diri apalagi bergabung dengannya. Bahkan banyak karyawan di dalam aliansi seni bela diri yang mengundurkan diri, termasuk penjaga pintu pun sudah kabur. Awalnya aliansi seni bela diri ingin menggunakan metode ini untuk memprovokasi Dev, agar pikiran Dev menjadi kacau dan bisa melawannya dengan mudah. Namun tidak disangka dalam waktu setengah hari, aliansi seni bela diri langsung terisolasi. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di aliansi seni bela diri selain 7 orang jubah hitam perak. Siang hari, waktu pertarungan sudah tiba. Arena bela diri di pinggiran kota sudah dipenuhi dengan lautan manusia. Awalnya aliansi seni bela diri ingin tampil dengan angkuh, tapi hari ini hanya tersisa belasan orang, bagaimana mereka bisa tampil dengan angkuh? 7 jubah hitam perak yang tidak punya pilihan lain hanya bisa pergi ke arena bela diri sendirian dan meninggalkan belasan orang untuk berjaga di aliansi seni bela diri. Pada saat 7 jubah hitam perak itu baru saja meninggalkan aliansi seni bela diri, Efron segera menerobos dengan pasukannya. Mereka membunuh siapa saja yang mereka temui, setiap anggota klan Raja Naga memiliki kemarahan yang tidak berujung terhadap orang-orang di aliansi seni bela diri. Belasan orang di aliansi seni bela diri dibantai dengan cepat, Efron berhasil menduduki aliansi seni bela diri. Dan plakat-plakat yang ada dihancurkan, lalu diganti dengan plakat klan Raja Naga. Hanya saja 7 orang jubah hitam perak itu sama sekali tidak tahu dan sedang berada dalam perjalanan menuju arena bela diri. Dev berdiri dengan tenang di atas ring sendirian, menunggu kedatangan anggota aliansi seni bela diri. Meskipun hanya Dev seorang diri yang berdiri di atas ring, tapi semua orang dapat merasakan aura di tubuh Dev, seolah-olah memiliki ribuan pasukan. Saya ingin mengganti taruhanku, saya akan bertaruh untuk kemenangan Dev. Aura di tubuh Dev benar-benar berbeda dengan Grandmaster Guru lainnya ya. Pertarungan kali ini pasti akan sangat seru, saya akan menontonnya dengan baik. Semua orang mulai berdiskusi sambil menatap ke arah Dev yang ada di atas ring. Anggota aliansi seni bela diri sudah hadir. Di saat itu, 7 orang jubah hitam perak perlahan-lahan menghampiri dan naik ke atas ring. Melihat ketujuh Grandmaster Guru dari aliansi seni bela diri yang muncul, kerumunan penonton baru berhenti berdiskusi dan menatap ke arah ring dengan tenang. Pada saat ini, di sudut bawah ring, terlihat seseorang yang juga mengenakan jubah hitam dengan wajah yang tertutup sedang menatap ke arah ring dengan erat. Orang itu adalah Robin, pada saat ini Robin sudah tidak sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Para idiot ini, mencoba membuat Dev marah dan kehilangan akal sehatnya, tapi sepertinya hari ini sudah menjadi bumerang. Robin berkata dengan perlahan. Kamu harus memperhatikannya dengan baik, pada saatnya nanti kamu juga akan bertarung dengan Dev. Suara penyihir agung yang ada di dalam benak Robin terdengar. Penyihir agung, lantas menurutmu 7 orang jubah hitam perak ditambah 2 senjata maha guru tidak akan mampu menangkap Dev? Robin bertanya dengan sedikit terkejut. Tidak pasti, namun Dev sendiri berani menantang aliansi seni bela diri bahkan dengan begitu percaya diri, sepertinya sudah membuat persiapan. Kata penyihir agung. Lalu jika 7 jubah hitam perak itu kalah, apakah kita akan turun tangan? Tanya Robin. Tidak perlu, tugasmu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri secepatnya, tidak lama lagi itu akan menjadi kegunaan besar. Penyihir agung berkata dengan suara serak. Robin mengangguk, meskipun dia tidak tahu kegunaan besar seperti apa yang dia miliki tapi karena penyihir agung sudah berkata seperti itu, maka kemungkinan dia akan memiliki masa depan yang cerah. Di atas ring, Dev sedang berhadapan dengan 7 orang jubah hitam perak sendirian.
Kakak pertama mengambil langkah pertama dengan perlahan dan menatap Dev dengan erat. Dev juga menatap kakak pertama dari 7 orang jubah hitam perak dengan tatapan yang dipenuhi dengan keinginan membunuh. Dua orang itu mulai memancarkan aura di tubuh mereka, aura yang bagaikan gelombang yang menyapu tidak berhenti bertabrakan. Jelas kakak pertama sedang menguji kemampuan Dev. Bab 1843, dalam 10 jurus. Bam! Dengan sebuah suara ledakan keras, tubuh Dev mundur 3 langkah ke belakang sementara kakak pertama dari jubah hitam perak itu sama sekali tidak bergerak. Penonton di bawah ring tampak sedikit kaget. Jika Dev bahkan tidak sanggup menghadapi seorang jubah hitam perak, maka bagaimana dia bisa menantang seluruh aliansi seni bela diri? Jika mereka bertuju bekerja sama maka Dev akan dipukuli hingga menjadi remah-remah. Penghinaan muncul di mata kakak Pertania dan dia tersenyum dengan dingin, hanya dengan kemampuan seperti ini, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menantang aliansi seni bela diri? Jangan kira klan Raja Naga kalian begitu kuat, di depan kekuatan absolut saya bisa membuat klan Raja Naga bubar dalam hitungan menit. Kamu sebaiknya menyerah dengan patuh, jika kamu ikut dengan kami maka saya bisa membiarkan kamu pergi dengan terhormat. Jika kamu terus bersikeras, maka saya tidak keberatan untuk memukulmu hingga terlihat seperti seekor anjing mati dan menyeretmu pergi. Kakak pertama mengancam Dev dan melalui pengujian tadi kepercayaan dirinya sudah meningkat berlipat ganda. Kamu begitu percaya diri bisa mengalahkanku? Dev tersenyum ringan. Bukan percaya diri, ini adalah kekuatan, jika kami bertujuh menyerang bersamaan, sepertinya remalan tulangmu juga tidak akan terlihat. Kakak pertama menyeringai, tatapan matanya dipenuhi dengan rasa merendahkan dan penghinaan. Kalau begitu kalian bertujuh sebaiknya menyerang bersama-sama, karena saya ingin menantang aliansi seni bela diri tentu saya akan membiarkan kalian bertujuh menyerang bersama, jika membunuh satu persatu akan terlalu membuang-buang waktu. Dev berkata dengan dingin. 7 orang jubah hitam perak yang mendengar perkataan Dev menjadi tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka Dev berani meminta mereka bertujuh untuk menyerang bersama di hadapan begitu banyak orang. Ini jelas terlalu sombong, terlalu meremehkan mereka. Dev, dasar bocah tidak tahu diri, tidak tahu bedanya langit dan bumi, benar-benar sangat sombong. Adik kelima jubah hitam perak berteriak dengan marah pada Dev. Namun kakak pertama sama sekali tidak marah, sebaliknya dia tersenyum sinis, Dev, trik kecilmu sudah terlihat olehku sejak awal, kamu ingin kami bertujuh menyerangmu bersamaan. Agar kamu bisa menggunakan alasan kalau kami menggertakmu dengan jumlah yang lebih banyak. Dan mengatakan aliansi seni bela diri tidak memiliki moral, menggertakmu seorang diri dengan jumlah kami yang banyak, saya tidak akan memberimu kesempatan, saya sendiri yang melawanmu itu sudah cukup. Kakak pertama tidak merasa kesulitan untuk menghadapi Dev setelah menguji kekuatannya tadi. Ditambah lagi senjata maha guru yang ada di tangannya, ingin mengalahkan Dev akan semudah membalikkan telapak tangan. Jadi maksudmu kamu ingin bertarung satu persatu denganku? Dev bertanya dengan ringan. Tentu saja, kami satu orang saja sudah cukup untuk apa sampai 7 orang yang turun tangan. Kakak pertama mengangguk. Baik, saya harap kamu tidak menyesal. Dev mengangguk lalu berkata, tapi saya punya satu permintaan. Katakan saja. Kakak pertama mengangguk. Apakah saya boleh memilih salah satu di antara kalian bertujuh untuk bertarung melawanku? Tanya Dev. Kakak pertama dari jubah hitam perak tampak tercengang, kamu ingin memilih salah satu dari kami yang memiliki kekuatan paling rendah ya? Tapi saya sarankan sebaiknya kamu membuang pikiran licik itu jauh-jauh, karena kami bersaudara memiliki kekuatan yang seimbang, siapapun yang kamu pilih akan menghadapi nasib yang sama. Namun Dev malah menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin seseorang mati terlebih dulu. Baik, siapa yang kamu pilih? Tanya kakak pertama. Sepasang mata Dev menyapu beberapa orang itu dan pada akhirnya mendarat pada tubuh adik kedua jubah hitam perak. Itu dia. Tatapan Dev mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Karena Dev dapat melihat dengan jelas dari video itu, bahwa orang inilah yang memukul Yuki. Kakak pertama melirik adik kedua lalu tersenyum dingin, adik kedua, orang ini memilihmu, apakah kamu memiliki keyakinan? Kakak pertama, dalam 10 jurus, saya pasti akan mengalahkan anak ini. Adik kedua jubah hitam perak berkata dengan penuh percaya diri, saat kakak pertama menguji kekuatan Dev tadi, dia juga sudah melihat kekuatan Dev. Baik, kalau begitu kamu yang menyerang terlebih dulu, tapi hati-hati, jangan sampai membunuhnya.
Kakak pertama berpesan. Bab 1844, hanya ini kemampuanmu. Karena tubuh fisik Dev dibutuhkan, jika Dev mati maka akan berubah menjadi mayat dan nilai dari tubuh fisiknya akan berkurang drastis. Saya mengerti. Adik kedua mengangguk lalu melangkah maju dan menunjuk Dev dengan pedang di tangannya. Nak, pacarmu memiliki kulit yang halus dan lembut tapi dia benar-benar tahan dipukuli, bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun, saya percaya kamu juga sudah melihat video itu bukan? Adik kedua melangkah maju dan memprovokasi Dev dengan perkataannya. Pupil mata Dev menyusut tajam dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini saya akan membuatmu tahu apa yang disebut penyesalan. Dev berkata lalu pedang naga perlahan-lahan muncul di tangan kanannya. Di saat pedang naga muncul, semua orang seolah merasakan semangat tempur serta hawa haus akan darah yang kuat dari pedang naga. Dev sudah lama menyatu dengan pedang naga, kemarahan di hati Dev juga dapat dirasakan oleh roh pedang naga. Jadi, saat ini pedang naga juga sudah merasa lapar dan haus, dan ingin menenggak habis darah dari pihak lawan. Melihat pedang naga di tangan Dev, pedang di tangan adik kedua sedikit bergetar seolah ketakutan. Nak, terima jurus ini. Adik kedua yang melihat itu segera menerjang ke arah Dev. Jika dia tidak menyerang sekarang, dia benar-benar khawatir rasa takut akan tumbuh di hatinya. Dalam pertarungan, hal yang paling dihindari adalah menumbuhkan rasa takut terhadap pihak lawan, karena itu akan membuatnya menjadi pasif. Jelas adik kedua dari jubah hitam perak juga memahami alasan di balik itu jadi dia menyerang terlebih dahulu. Pedang di tangannya langsung dihunuskan ke arah Dev, energi pedang bagaikan anak panah yang meninggalkan busur, dan menimbulkan siulan di udara. Dev tidak panik, dia mengayunkan pedang naga di tangannya dengan lembut lalu gelombang energi yang kuat langsung menghantam ke arah adik kedua. Dengan ayunan Dev, energi pedang bagaikan gelombang yang menghantam ke arah adik kedua. Namun energi pedang yang melesat dari pedang adik kedua jubah hitam perak sangat tajam dan padat, lalu langsung menembus energi pedang Dev yang bagaikan gelombang. Suara siulan terdengar dalam sekejap, sementara Dev tidak mengubah ekspresinya, tubuh emas tak terhancurkan segera diaktifkan. Cahaya keemasan langsung menyelimuti seluruh tubuh Dev, pada saat ini Dev seperti seorang prajurit yang mengenakan baju bes berwarna emas. Energi pedang adik kedua yang tajam menebas tubuh Dev, lalu meledakkan semburan api, selain menghancurkan beberapa sisik di tubuh emas tak terhancurkannya Dev, serangan itu tidak menimbulkan luka apapun pada Dev. Raut wajah adik kedua tampak karet, dia menatap Dev dengan tidak percaya, namun di saat dia merasa terkejut, energi pedang Dev yang bagaikan gelombang sudah tiba di hadapannya. Adik kedua bergegas mundur sambil mengayunkan pedangnya untuk membentuk serangkaian bunga pedang, ingin mencoba menangkis energi pedang Dev. Namun di bawah energi pedang Dev yang bagaikan gelombang, serangkaian bunga pedang adik kedua bagaikan perahu tunggal yang hancur dalam sekejap. Adik kedua seolah merasakan hujan badai yang mengamuk dan menghancurkan, dia terjatuh ke tanah dengan keras, pakaian di tubuhnya menjadi compang camping dan robek karena energi pedang yang tajam, membuatnya terlihat seperti pengemis. Hanya itu kemampuanmu. Dev menatap adik kedua yang tersungkur di tanah dengan dingin dan berkata dengan raut wajah muram. Semua orang yang melihat adegan ini tampak sangat terkejut, satu ayunan pedang Dev sudah bisa membuat pihak lawan tersungkur di tanah. Perlu diketahui bahwa beberapa jubah hitam perak dari aliansi seni bela diri tadi mengatakan dengan percaya diri bahwa satu orang dari mereka saja sudah bisa mengalahkan Dev. Terutama kakak pertama dari jubah hitam perak, saat ini dia seolah tertampar dengan keras di wajahnya dan bahkan dipermalukan di hadapan semua orang. Adik kedua, mundurlah. Kakak pertama berkata pada adik kedua. Namun saat ini adik kedua seolah salah kehilangan akal saatnya, setelah bangkit berdiri dia menatap Dev dengan marah, hari ini saya pasti akan mengalahkannya. Segera, kabur hitam mulai keluar dari tubuh adik kedua, sebuah sosok berwarna hitam seolah sedang melayang di sekitar adik kedua, pada akhirnya menyatu dengan tubuh adik kedua. Pada saat ini, ekspresi adik kedua tampak sangat garang, aura di tubuhnya juga mulai berubah dan jelas menjadi lebih kuat. Bab 1845, akan membuatmu menyesal. Nak, matilah. Adik kedua berteriak marah, pedang di tangannya langsung berubah menjadi bayangan pedang yang sepenuhnya dan menyelimuti Dev. Pada saat ini seluruh ring seolah berada ditutupi oleh bayangan hitam itu. Melihat adik kedua yang menerjang ke arahnya, Dev mendengus dingin dan tatapannya meledakkan keinginan membunuh yang kuat. Segera setelah itu, pedang naga di tangannya perlahan-lahan mengayun di udara dan sosok Dev langsung terbagi menjadi dua, lalu empat.
Teknik pedang 9 bayangan saat ini langsung digunakan oleh Dev. Terlihat beberapa sosok Dev yang bagaikan setan dan seketika menghampiri sosok adik kedua jubah hitam perak. Raut wajah adik kedua berubah drastis, pedang di tangannya diayunkan ke arah Dev, dan ribuan bayangan pedang langsung meledak di tubuh Dev pada saat bersamaan. Namun setelah suara ledakan, terlihat bahwa yang baru diledakkan oleh adik kedua tadi hanyalah bayangan Dev. Di saat adik kedua hendak menyerang lagi, dia hanya merasakan aura pedang yang tajam datang padanya. Ah! Terdengar teriakan yang tajam, lalu tangan adik kedua yang memegang pedang seketika terlempar ke udara. Seluruh lengan adik kedua terpotong dan darah langsung menyembur keluar. Setelah memotong satu tangannya, Dev masih tidak puas. Semua orang hanya dapat melihat 5-6 sosok Dev yang sama persis saat ini sedang mengayunkan pedang di tangannya, dan tidak berhenti menebasnya ke arah adik kedua. Tidak ada yang tahu mana yang merupakan tubuh asli Dev. Semua orang hanya dapat mendengar teriakan adik kedua yang tidak berhenti, lalu anggota tubuh dan darah yang terus berterbangan ke seluruh penjuru. Setelah beberapa saat, teriakan itu menghilang. Sosok Dev perlahan-lahan menyatu kembali. Baru di saat itulah kerumunan penonton dapat melihat dengan jelas bahwa pedang naga yang ada di tangan Dev tidak berhenti meneteskan darah segar. Sedangkan adik kedua jubah hitam perak tersungkur di tanah, sudah kehilangan anggota tubuhnya sejak lama dan tubuhnya dipenuhi dengan luka yang terus berdarah. Namun walaupun terluka parah, jantung adik kedua masih berdenyut dan jelas masih hidup. Jelas Dev tidak ingin membiarkan dia mati begitu saja. Adik kedua menatap Dev dengan tatapan penuh kengerian, nafasnya terengah-engah dan rasa sakit yang luar biasa membuat dia meringis namun tidak bisa berteriak sepatah kata pun. Karena pita suaranya sudah dipotong oleh Dev dan membuat dia tidak bisa mengeluarkan suara. Saya sudah mengatakan saya akan membuatmu menyesal. Dev menatap adik kedua jubah hitam perak yang sudah sangat tragis dengan dingin dan berkata dengan suara sedingin es. Pada saat ini adik kedua terbaring di tanah, entah tatapan matanya dipenuhi dengan penyesalan atau ketakutan. Adik kedua. Kakak kedua. Jubah hitam perak lainnya langsung bergegas menghampiri, namun saat melihat adik kedua yang hampir berubah menjadi daging cincang, tidak ada yang bisa melakukan apapun, dengan kondisi tubuh seperti ini walau dewa penyembuh datang juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Di saat ini, sebuah gumpalan kabut hitam muncul dari tubuh adik kedua, lalu melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Ini adalah roh spiritual yang melekat di dalam tubuh jubah hitam perak, saat ini tubuh inangnya sudah sekarat, jadi mereka harus menemukan tubuh inang baru yang sesuai dalam waktu sesingkat mungkin. Namun saat roh spiritual itu terbang ke kejauhan untuk melarikan diri, Dev malah membuka mulutnya dan sebuah kekuatan hisap yang sangat besar langsung menghisap roh itu kembali. Roh spiritual itu langsung masuk ke dalam tubuh Dev, sementara Dev tampak baru menyantap hidangan enak dan kepuasan terlihat di wajahnya. Semua orang yang melihat pemandangan ini tampak tercengang, terutama para jubah hitam perak itu, mereka semua merasa sangat ketakutan dalam hatinya. Bisa dibilang jubah hitam perak tidak lebih dari sekedar boneka, sedangkan yang benar-benar mendominasi adalah roh spiritual di dalam tubuh mereka. Roh spiritual yang melekat di dalam tubuh inang dapat menemukan tubuh inang baru dengan cepat setelah tubuh inang yang lama meninggal. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan hidup atau mati tubuh inang, sama halnya seperti rumah manusia yang rusak dapat diganti dengan rumah yang baru. Namun sekarang mereka menyadari bahwa Dev bahkan dapat menelan roh spiritual, hal ini membuat mereka mulai panik. Terutama roh spiritual yang ada di dalam tubuh para jubah hitam perak, mereka semua merasa sangat ketakutan. Bab 1846, tidak bisa tidak menerima. Nah, sepertinya saya sudah meremehkanmu. Kakak pertama menatap Dev dengan penuh amarah, lalu berteriak dengan keras, adik ketiga, adik keempat, adik kelima, kalian bertiga kalahkan dia. Kakak pertama tahu bahwa Dev sengaja menunjukkan kelemahan pada dirinya sendiri agar dia tertipu, kalau tidak adik kedua tidak akan berakhir tragis seperti ini. Jadi kali ini dia langsung menyuruh mereka bertiga melawan Dev bersama-sama. Dia tidak percaya, Dev masih bisa mengalahkan tiga saudaranya. Nah, saya akan membalaskan dendam kakak keduaku. Adik kelima berteriak marah, lalu mengayunkan sebuah pisau besar ke arah Dev. Di saat bersamaan, adik ketiga dan adik keempat juga menyerang ke arah Dev. Dapat dilihat bahwa para jubah hitam perak ini sering berlatih bersama, gerakan mereka sangat terkoordinasi dan waktu serangan mereka juga tepat.
Dev menghadapi serangan tiga orang jubah hitam perak yang bersamaan dan tidak terlihat panik, melainkan dia mengangkat pedang naga di depannya dan langsung menangkis serangan pisau milik adik kelima. Namun di saat bersamaan, tinju besi yang dilayangkan oleh adik ketiga juga sudah tiba di depan dada Dev. Dev mengernyitkan keningnya dan menarik dirinya untuk menghindari tinju adik ketiga. Namun sebelum Dev bisa berdiri dengan stabil, sebuah cambuk rantai sudah dihantamkan ke arah Dev. Kepala cambuk rantai itu mengores tubuh Dev, sebuah cahaya keemasan melintas dan tubuh emas tak terhancurkan serta sebagian besar sisik emas di tubuh Dev menghilang. Nak, saya mau lihat bagaimana kamu menghindari serangan kami bertiga lagi. Adik keempat mendengus dan cambuk rantai di tangannya menjadi seperti seekor ular berbisa, lalu berbalik lagi ke arah Dev. Di saat bersamaan, pisau besar di tangan adik kelima juga menyerang sepasang kaki Dev. Adik keifga melompat lalu melayangkan sepasang tinju besinya ke arah kepala Dev. Mereka bertiga berkoordinasi dengan baik dan hendak membunuh Dev dengan satu serangan ini. Karena Dev sudah melukai adik kedua, maka tiga orang ini tampaknya sudah melupakan pesan dari penyihir agung. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan tegang. Sementara penyihir agung yang ada di dalam tubuh Robin mengernyitkan keningnya, sekelompok orang bodoh ini malah melakukan serangan mematikan, Maha Kuasa akan menyalahkan. Penyihir agung, apakah kita harus turun tangan dan memperingatkan mereka? Kata Robin. Sudahlah, lihat saja apa yang akan terjadi setelah ini. Kata penyihir agung. Sementara di atas ring, Dev menghadapi serangan tiga orang secara bersamaan, cahaya keemasan bersinar di tubuhnya diikuti dengan teriakan keras dan ayunan pedang naga di tangannya seketika melesat dari tangannya. Semua orang yang melihat ini mengira Dev sudah gugup dan senjatanya sampai terlepas dari tangannya, namun mereka tidak tahu bahwa pedang naga sudah lama bisa bergerak sesuai kemauan hatinya. Terlihat pedang naga yang menyambut serangan pisau besar adik kelima dan menyebabkan percikan api. Pisau besar di tangan adik kelima seketika patah akibat serangan pedang naga. Sementara di saat bersamaan, Dev mengepalkan tinju kanannya dan cahaya keemasan bersinar di tinjunya. Tinju cahaya suci. Sebuah cahaya keemasan berkilau dan langsung melesat menuju adik ketiga. Bruak. Adik ketiga langsung terlempar oleh angin tinju Dev yang begitu dahsyat. Sementara di saat itu, cambuk rantai milik adik keempat menghantam tubuh Dev, tubuh emas tak terhancurkan yang menutupi tubuh Dev langsung hancur namun Dev tidak mengalami luka parah, dia melompat lalu melayangkan tendangannya ke arah adik ketiga. Semua ini terjadi dalam sekejap mata dan para penonton bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, dan hanya melihat tiga orang jubah hitam perak sudah tersungkur di tanah. Terutama adik ketiga yang tangannya sudah tertekuk dan berubah bentuk, jelas tangannya sudah patah. Pedang naga kembali ke tangan Dev. Dev memegang pedangnya dengan satu tangan dan menatap tiga orang jubah hitam perak yang tersungkur di lantai dengan dingin. Hal ini membuat semua penonton terkejut bahkan ada yang menghela nafas dan bersorak. Hahaha, tiga orang dari aliansi seni bela diri bekerja sama tapi ternyata sudah dikalahkan dengan begitu cepat. Di mana orang-orang yang bertaruh untuk aliansi seni bela diri? Saya rasa kalian akan kalah. Dev ini terlalu luar biasa, tidak bisa tidak menerimanya. Kerumunan itu mulai berdiskusi dan bisa dibilang langsung menjelek-jelekkan aliansi seni bela diri. Terlebih lagi mengatakan bahwa 7 orang jubah hitam perak itu lebih buruk daripada binatang. Bab 1847, Tubuh Fisik Istimewa. Mendengar komentar para kerumunan, raut wajah kakak pertama jubah hitam perak tampak sangat jelek. Dia benar-benar tidak mengerti betapa mengerikannya kekuatan Dev ini, kenapa bahkan 3 orang juga tidak bisa melawannya. Perlu diketahui setiap dari mereka memiliki kekuatan Grandmaster Guru tingkat akhir, dan kakak pertama sendiri sudah mencapai kekuatan puncak Grandmaster Guru. Pada saatnya nanti mereka semua memiliki kemungkinan untuk menerobos ranah Grandmaster Guru dan mencapai ranah Maha Guru. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan 3 orang dari mereka juga tidak bisa mengalahkan Dev. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev saat ini juga tidak lebih dari tingkat tengah Grandmaster Guru, jadi bagaimana mungkin? Sedangkan saat ini, Robin yang sedang menatap ke arah ring juga menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Awalnya dia berpikir bahwa dengan berlatih sekuat tenaga dia pasti akan bisa mengalahkan Dev, tapi saat melihat Dev menyerang hari ini, dia bahkan dapat mengalahkan 3 orang jubah hitam perak dalam sekejap. Hal ini sudah memberi pukulan besar kepada kepercayaan diri. Robin. Kenapa? Merasa terpukul? Penyihir agung yang ada di dalam tubuh Robin angkat bicara.
Robin tidak mengatakan apapun, dia hanya menganggukkan kepalanya, dia sudah bertarung begitu lama dengan Dev, selama itu Robin selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berbakat bahkan yang paling pintar. Jika berbicara tentang siasat, Robin tidak akan kalah dari siapapun. Setiap kali bertarung melawan Dev, Robin selalu kalah dengan menyedihkan, dia tidak tahu mengapa. Sekarang saat melihat bahwa Dev yang memiliki kekuatan Grandmaster Guru tingkat menengah dapat mengalahkan 3 orang jubah hitam perak dengan kekuatan Grandmaster Guru akhir, ini membuat Robin merasa semakin jengkel. Apakah kamu ingin tahu mengapa Dev bisa begitu kuat dan dapat bertarung melebihi kekuatannya? Tanya penyihir agung. Benar, mengapa? Mengapa Dev ini jauh lebih baik daripada orang lain? Robin bertanya dengan bingung. Karena dia memiliki tubuh fisik yang istimewa, perlu diketahui tubuh fisik seseorang memiliki hubungan dengan seberapa jauhnya tingkat kultivasi yang dapat dicapai. Tubuh fisik istimewa Dev ini adalah tubuh sejati naga emas, orang biasa mana mungkin dapat dibandingkan dengannya. Penyihir agung berkata dengan ringan. Tubuh sejati naga emas. Robin bergumam dan ekspresi wajahnya menunjukkan kesedihan. Dev memiliki tubuh fisik istimewa dan dirinya tidak lebih dari sekedar manusia biasa, bagaimana mungkin Robin masih bisa bertarung melawan Dev? Kedua orang itu jelas bukan lawan dengan tingkatan yang sama. Melihat raut wajah Robin yang sedih, penyihir agung melanjutkan perkataannya, sebenarnya tubuhmu juga bukan tubuh fisik manusia biasa. Petik 2. Perkataan penyihir agung membuat mata Robin berbinar, penyihir agung, kamu mengatakan tubuh fisikku bukan tubuh fisik manusia biasa lalu tubuh fisik apa yang saya miliki? Jika kamu memiliki tubuh fisik manusia biasa, lantas dengan kesalahan yang sudah kamu lakukan, apakah Maha Kuasa akan mengampunimu? Mengeluarkan sumber daya yang begitu berharga untuk kultivasimu. Jika hanya tubuh fisik manusia biasa, kamu kira saya sebagai penyihir agung yang terhormat akan menyukai tubuhmu ini? Kamu memiliki tubuh iblis api, hanya saja tubuh khusus ini telah disegel dan memerlukan rangsangan untuk mengaktifkannya. Setelah saya mengaktifkan tubuh iblis api milikmu, kamu sama sekali tidak perlu takut lagi pada Dev. Perkataan penyihir agung seketika membuat Robin bersemangat, tubuhnya juga sedikit bergetar. Tubuh iblis api, tubuh li iblis api. Tatapan mata Robin dipenuhi dengan semangat juang dan menatap tajam ke arah Dev yang ada di atas ring. Dia tahu dirinya pasti akan bertarung hidup dan mati dengan Dev. Robin menganggap Dev sebagai musuh terbesar seumur hidupnya, tapi dia tidak tahu bahwa Dev bahkan tidak menganggap serius dirinya sama sekali, musuh Dev jauh lebih kuat daripada dirinya. Saat ini di atas ring, adik ketiga, adik keempat dan adik kelima jubah hitam perak sedang mengatur nafas mereka, dan lengan adik ketiga sudah terpasang kembali. Adik keenam, adik ketujuh, kalian serang bersama, jika tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, maka bunuh saja. Raut wajah kakak pertama menjadi dingin dan memerintah kepada beberapa jubah hitam perak lainnya. Adegan seperti ini adalah sesuatu yang berada di luar bayangannya, sekarang dia hanya bisa menggertak dengan jumlah banyak dan melihat apakah mereka bisa mengalahkan Dev. Dalam sekejap, 5 orang jubah hitam perak menerjang ke arah Dev bersamaan. Bab 1848, mengalahkan musuh dengan satu ayunan pedang. Kerumunan orang yang melihat aliansi seni bela diri melakukan tindakan yang begitu tidak tahu malu mulai mencemooh dan meneriakkan cacian mereka dengan keras. Namun para jubah hitam perak ini seolah tidak mendengarnya, selama mereka bisa menangkap Dev maka mereka tidak peduli walau harus dimaki oleh orang lain. Dev menghadapi serangan 5 orang jubah hitam perak dengan kegembiraan yang kuat di matanya. Pedang naga di tangannya tidak berhenti berdengung, seolah sudah tidak bisa menahan diri juga. Dev seketika menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Sosok Dev terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4. Meskipun teknik pedang 9 bayangan Dev belum dilatih hingga mencapai tingkat 9 bayangan tapi saat ini juga sudah sangat hebat. Terlihat 6 sosok Dev yang sama persis, memegang pedang naga yang sama di tangannya. Dan berhadapan dengan 5 orang jubah hitam perak. Pedang naga dikelilingi oleh kekuatan naga ilahi, naga emas yang kecil melingkar di atas bilah pedang naga. Dengan teriakan marah Dev, 6 sosok itu langsung menebaskan pedangnya di saat bersamaan. Tiba-tiba, energi pedang melesat dan seluruh ring langsung diselimuti oleh energi pedang yang menakutkan. Bruak. Gelombang energi pedang yang menakutkan langsung melesat ke arah 5 orang jubah hitam perak. Raut wajah 5 orang jubah hitam perak yang melihat hal ini langsung berubah drastis, mereka tidak menyangka bayangan yang diciptakan oleh Dev juga dapat mengeluarkan energi pedang yang begitu menakutkan.
Perahui bahwa bayangan yang tercipta biasanya hanya digunakan untuk membingungkan lawan dan tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menyerang yang nyata. Namun beberapa sosok bayangan yang dibentuk oleh Dev seolah-olah memiliki kekuatan yang sama dengan sosok asli Dev. Kalau begitu maka mereka sedang menghadapi 6 sosok Dev yang memiliki penampilan sama persis. Hal ini membuat 5 orang jubah hitam perak itu menjadi panik, mereka segera mengerahkan kekuatan mereka sendiri untuk menangkis energi pedang yang menakutkan itu. Namun pada saat ini sosok Dev melompat dan sosoknya melesat di antara beberapa bayangan itu dengan kecepatan cahaya. Tidak ada orang yang dapat melihat dengan jelas mana yang merupakan tubuh aslinya dan mana yang hanya merupakan bayangan. Bam! Adik ketiga adalah yang pertama terhantam oleh energi pedang dan terlempar keluar. Lalu diikuti oleh adik kelima, adik keenam. Dengan segera, 5 orang jubah hitam perak terlempar keluar dengan keras dan jatuh di atas ring. Setiap energi pedang yang mereka hadapi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan membawa kekuatan serta kerusakan yang menakutkan. Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya hanya satu energi pedang yang benar-benar memiliki kekuatan yang nyata. Jika tadi mereka tidak menghentikan tubuh mereka untuk menangkis dan langsung menerjang ke arah energi pedang lalu menyerang ke arah Dev, mereka sama sekali tidak akan terluka oleh energi pedang. Dev hanya memanfaatkan perbedaan waktu, sosoknya terus berganti di antara bayangan itu dan energi pedang itu semuanya diciptakan oleh Dev sendiri satu per satu. Dengan kekuatan Dev sekarang, dia masih belum mampu untuk membuat bayangan yang memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Seluruh penonton menjadi gempar saat melihat 5 orang jubah hitam perak yang terlempar keluar. Tidak ada yang mengerti seberapa menakutkannya kekuatan Dev, bagaimana dia bisa mengalahkan 5 orang Grandmaster Guru dengan satu ayunan pedang. Ini sungguh sangat mustahil. Kakak Priyama jubah hitam perak tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Kekuatan Dev kembali mengubah persepsinya lagi dan lagi. Kamu juga serang bersama, sebaiknya gunakan juga senjata malah guru kalian, kalau tidak maka kali ini kalian akan segera turun ke neraka. Dev menatap kakak pertama jubah hitam perak dengan penuh provokasi dan berkata dengan dingin. Raut wajah kakak pertama seketika menjadi hijau saat melihat rasa provokasi di tatapan mata Dev. Alasan mengapa dia tidak menggunakan senjata maha guru sejak awal adalah karena dia merasa jika mereka bekerja sama pasti sudah bisa mengalahkan Dev. Perlu diketahui senjata maha guru sangat berharga dan akan kehilangan nilainya setiap kali digunakan. Jika senjata maha guru sampai rusak maka mereka tidak akan bisa menanggung akibatnya. 5 orang jubah hitam perak perlahan-lahan bangkit berdiri, meskipun energi pedang itu tidak membunuh mereka tapi tetap saja membuat organ dalam mereka bergejolak. Kakak pertama melirik ke arah adik kelima, keluarkan senjata maha guru. Bab 1849, menekan. Adik kelima mengangguk lalu mengambil gagang pisau yang sudah lama putus, sebuah aura berwarna zamrud disuntikkan ke dalam pisau itu, tidak lama kemudian pisau itu perlahan-lahan hancur dan berubah menjadi cahaya hijau yang bersinar dengan samar dan berkedip. Cahaya hijau itu berubah menjadi sebuah pisau besar dan gagang pisaunya masih dipegang erat oleh adik kelima. Cahaya itu menyebar dan pisau besar di tangan adik kelima menjadi utuh, sementara bila pisau itu memancarkan aura yang mengerikan. Selain itu di bagian belakang bilahnya terdapat 3 buah cincin besar yang melewati bilah pisaunya, bilah pisau itu bersentuhan dengan cincin dan mengeluarkan suara yang nyaring. Sementara di tangan kakak pertama tiba-tiba muncul sebuah keling, di atas keling itu terdapat duri-duri yang memancarkan cahaya dingin. Saat keling itu muncul sebuah aura yang menakutkan langsung menghantam hati semua orang dan mengguncang semua orang dalam sekejap. Hanya aura yang memancar dari senjata maha guru saja sudah membuat banyak orang merasa tertekan, seolah-olah ada gunung besar yang sedang menekan tubuh mereka. Ini adalah senjata maha guru walau terlihat sederhana tapi dapat membuat orang menjadi gila. Perlu diketahui banyak sekali keluarga dan klan bela diri yang tidak pernah berkesempatan memiliki sebuah senjata maha guru seumur hidup. Jika sebuah klan atau keluarga memiliki sebuah senjata maha guru, maka pasti akan dapat mencapai posisi puncak dari dunia bela diri. Hal ini menunjukkan betapa bernilainya senjata maha guru. 2 buah senjata maha guru muncul dan membuat para penonton di bawah ring menahan nafas mereka. Meskipun Dev memiliki kekuatan yang sangat hebat dan baru saja mengalahkan 5 orang Grandmaster Guru. Tapi dengan munculnya senjata maha guru, keseimbangan kemenangan seketika berpindah ke pihak aliansi seni bela diri. Mengeluarkan senjata maha guru, walau kekuatan seorang Grandmaster Guru juga akan meningkat berkali lipat.
Terlebih lagi sekarang ada dua buah senjata Mahaguru, bagaimana Dev bisa menghadapinya? Dev menatap senjata Mahaguru yang dikeluarkan oleh aliansi seni bela diri dengan tenang, hatinya seketika dipenuhi semangat membara. Pedang naga di tangannya tidak berhenti mengeluarkan dengungan, cahaya di bilah pedangnya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya cahaya di bilah pedangnya menyelimuti seluruh arena bela diri dan tekanan dari senjata Mahaguru yang baru saja dirasakan oleh semua orang perlahan-lahan menjadi lebih ringan di bawah cahaya ini. Aura yang memancar dari pedang naga di tangan Dev seketika menekan kedua senjata Mahaguru itu. Dev, awalnya kami ingin menangkapmu hidup-hidup, tapi kamu sendiri yang mencari kematian, jadi jangan salahkan saya. Kakak pertama berkata lalu melayangkan tinjunya ke dalam kehampaan. Gelombang energi yang begitu besar menuju ke arah Dev, seluruh ruang hampa bergetar dan pada saat ini kekuatannya bagaikan seekor hewan buas yang membuka mulut besarnya untuk menelan Dev. Menghadapi serangan kakak pertama, Dev mengangkat pedang naga tanpa tergesa-gesa dan mengayunkannya dengan ganas ke bawah. Sebuah cahaya yang tidak berujung muncul, gelombang energi di hadapan Dev langsung terputus akibat cahaya ini, mengubah ruang hampa berubah menjadi aliran yang kacau dan bertebaran di seluruh penjuru. Sedangkan pedang naga di tangan Dev kembali diayunkan, aliran kacau menghilang dan seluruh ruang hampa menjadi tenang. Serangan dari senjata Mahaguru milik kakak pertama langsung diatasi dengan mudah oleh Dev. Dengan pedang naga, kakak pertama jubah hitam perak mengernyitkan keningnya lalu berteriak, kita serang bersama. Menghadapi pedang naga di tangan Dev, meskipun memiliki senjata Mahaguru tapi di dalam hati kakak pertama dia masih tidak memiliki keyakinan. Mungkin lebih baik menyerang bersama dan langsung menghancurkan Dev hingga menjadi remah-remah. Dalam sekejap, semua aura yang ada di atas ring bersatu dan menuju ke arah Dev. Dev menatap pedang naga dan meletakkan seluruh harapannya kepada pedang naga. Pedang naga seolah memahami permintaan dari Dev dan mengeluarkan suara berdengung. Setelah itu Dev melemparkan pedang naga di tangannya dan terdengar teriakan yang tajam, aura berwarna hijau langsung muncul dari bilah pedang naga. Ini adalah roh pedang, terlihat cahaya hijau itu melingkar dan membentuk beberapa lingkaran di sekitar pedang naga seolah terangsang untuk bertarung, suara dengungan Hia menjadi semakin keras dan banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk menutup telinga mereka. Bab 1850, Tubuh Perisai. Bam! Pedang naga seperti seekor naga yang keluar dari lautan dengan membawa gelombang energi pedang yang tajam. Semua orang menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan penuh tidak percaya. Mereka tidak menyangka pedang itu bahkan bisa memancarkan kekuatan terbesarnya sendiri. Kekuatan semacam ini tidak kalah dengan senjata Mahaguru. Bahkan sedikit lebih kuat dibandingkan dengan senjata Mahaguru. Merasakan kekuatan pedang naga, beberapa jubah hitam perak merasa terkejut dan gerakan. Mereka mulai ragu-ragu. Abaikan saja, bunuh Dev dulu, selama Dev mati maka pedang itu pasti tidak akan berguna lagi. Kakak pertama berteriak marah dan meminta mereka semua untuk mengabaikan pedang naga. Menurutnya, meskipun pedang naga terlepas dari tangannya itu tetap dikendalikan oleh Dev dan saat ini Dev yang sedang mengendalikan pedang naga pasti memiliki pertahanan yang paling lemah. Namun dugaan kakak pertama salah, saat ini pedang naga sudah tidak lagi dikendalikan oleh Dev, melainkan roh pedangnya sendiri yang mengendalikannya. 6 aura menakutkan menerjang ke arah Dev, 2 di antaranya memancarkan kekuatan senjata Mahaguru, walau Dev memiliki tubuh emas tak terhancurkan, walau Dev memiliki tubuh fisik yang kuat, namun jika melawan langsung seperti ini tampak mustahil. Namun walau tubuh fisik Dev tidak bisa menahan serangan ini, dia juga tidak panik dan menunggu dengan tenang. Melihat Dev tidak bergerak, kakak pertama menyeringai dan menunjukkan senyuman sinis, dia mengira Dev sedang mengendalikan pedang naga dan tidak memerhatikan situasi ini. Namun saat aura-aura menakutkan ini tiba di hadapan Dev, tiba-tiba ada satu orang lagi yang muncul di hadapan Dev. Atau lebih tepatnya bertambah sebuah mayat. Tubuh fisik setan darah digunakan sebagai perisai oleh Dev, dan langsung menghadang di depan dirinya. Adegan ini seketika membuat semua orang tercengang, mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Dev. Begitu juga dengan para jubah hitam perak, mereka juga tampak kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa Dev mengeluarkan sebuah mayat saat berada dalam keadaan hidup dan mati seperti ini. Namun mereka langsung memahaminya dalam sekejap. Terlihat aura menakutkan yang menghantam tubuh fisik setan darah langsung ditangkis dan tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh setan darah. Bahkan serangan dari 2 senjata Mahaguru juga ditangkis oleh tubuh fisik setan darah dengan mudah. Hal ini membuat para jubah hitam perak itu tercengang.
Mereka tidak mengerti tubuh fisik siapa yang begitu kuat hingga senjata Maha Guru pun tidak meninggalkan jejak apapun. Saat ini, salah seorang yang sedang melihat ke arah ring menunjukkan tatapan penuh antusias saat melihat tubuh fisik setan darah. Orang itu adalah Luna, dia datang untuk mengajak Dev bekerja sama, mengundang Dev untuk pergi ke sekte roh iblis, bahkan memberitahukan beberapa rahasia aliansi seni bela diri kepada Dev, hanya demi tubuh fisik setan darah. Apa-apaan ini? Adik ketiga jubah hitam perak bertanya dengan penuh kebingungan. Tapi sebelum ada yang sempat menjawab, mereka sudah merasakan ancaman dari atas kepala mereka. Terlihat pedang naga yang memancarkan aura yang menakutkan, datang dari atas ke arah mereka dan menyelimuti di atas kepala beberapa orang itu. Mundur. Kakak pertama terkejut dan sosoknya segera mundur ke belakang dengan cepat. Jubah hitam perak lainnya juga bergegas mundur dengan panik namun energi pedang yang bagaikan hujan itu masih melesat jatuh ke arah mereka. Mereka yang tidak punya cara lain hanya bisa mengacungkan senjata di tangan mereka dan terus menangkis energi pedang tersebut. Apa yang dilihat oleh semua orang adalah beberapa orang jubah hitam perak yang sedang melawan sebuah pedang, sedangkan Dev tampak tidak melakukan apa-apa. Beberapa orang jubah hitam perak itu tampak berada dalam keadaan menyedihkan setelah serangan aura pedang itu, jubah hitam di tubuh mereka compang-camping dan robek, membuat mereka terlihat seperti pengemis. 6 orang Grandmaster Guru ditambah 2 senjata Maha Guru bahkan tidak bisa mengalahkan Dev, ini membuat banyak orang terkejut. Adik kelima, adik ketujuh, kalian ikut saya untuk menghadapi Dev. Adik ketiga, adik keempat, adik keenam kalian hentikan pedang itu. Kakak pertama memberi perintah setelah mengatur nafasnya sejenak. Mereka akan bertarung secara terpisah, ternyata pedang naga tidak dikendalikan oleh Dev, tapi memiliki kemampuan untuk menyerang secara mandiri. Jelas ini adalah sebuah pedang spiritual bahkan roh pedangnya sudah memiliki sebagian kesadaran spiritual. Bersambung.